beliau ingin mencoba memprediksi tentang permasalahan pencalonan presiden tahun 2024. Nah, siapa kira-kira apakah 3 kandidat ini yang akan Bunda buka satu persatu? Yang pertama yaitu Anies Baswedan, yang kedua adalah Prabowo, yang ketiga adalah Pak Ganjar. Nah, tiga-tiganya ini akan Bunda buka satu persatu bagaimana untuk yang sebenarnya. Ini hanya prediksi saja. Oke. Yang pertama yang Bunda prediksi adalah Bapak Anies Baswedan terlebih dahulu. Memang Bapak Anies ini sudah siap untuk menjadi pemimpin, ingin menguasai RI 1. Jadi sudah siap lahir dan batin, segala sesuatunya sudah disiapkan. Hanya di sini ada sedikit penundaan, dalam arti memang belum terlaksana, masih dalam mengadakan pembicaraan hubungan satu dengan yang lain. Kemudian sudah mendekatin suatu mimpi menjadi RI 1. Mimpi apakah ini akan menjadi suatu kenyataan? Di sini akan terlihat mimpi-mimpi itu, dan beliau dengan kerja keras bekerja sama dalam segala pihak. Memang untuk mengemban tugas ini, Bapak Anies ini merasa juga apakah aku bisa ya, merasa beban berat untuk menjadi RI 1. Tetapi yang jelas ada di sini adalah penghargaan kepada beliau, ada suatu pengembangan ini, yaitu larinya kepada yang namanya politik. Jadi larinya kepada seperti pesantren, di situ yang beliau geluti itu seperti itu. Hanya ada satu ketakutan, rasa cinta kepada tanah airnya, rasa cinta kepada negaranya, ketakutannya apakah beban ini berlanjut ke pundaknya. Sebetulnya berat sekali untuk Pak Anies, berat sekali, walaupun percayanya dirinya ada. Tapi yang jelas ketakutan di sini masalah pendanaan juga, apakah bisa saya lanjutkan atau tidak. Nah, tapi beliau mengadakan interaksi hubungan baru kepada segala pihak sampai nanti titik penghabisan, mengakhiri. Jadi jalan terus mengadakan perjalanan pendekatan terus sampai ke titik akhir perjalanan pilihan presiden. Nah, tapi kalau Bunda melihat di sini ada kestakan. Ini hanya prediksi. Mimpi ada, tindakan ada. Ya, tindakan ada. Tapi di sini ada stuck. Yang beberapa pihak tidak menyetujui Pak Anies untuk naik. Walaupun tidak menyetujui, tetapi beliau mempunyai kekuatan, beliau mempunyai, ya dikatakan ambisi ada, tetapi tetap bekerja keras dengan semampu, dengan kreativitasnya dia, kesana kesini, artinya mengikuti arahnya dari politik ini kemana, masih terus. Dan beliau memang memegang komitmen saya siap
untuk maju sebagai pilpres. Kalau untuk peluangnya sendiri berapa, Bunda? Peluangnya ada, hanya nanti di tengah perjalanan peluang itu ada kebahagiaan yang dimana tiba-tiba berhenti. Sebagai contohnya sponsorshipnya beliau akhirnya mundur. Nah yang kedua, memang banyak pihak yang tidak menyetujui, menyukai, yang mengakibatkan beberapa pihak malu, dipermalukan. Pak Anies itu banyak yang mempermalukan. Peluangnya memang ada 50%, 50%. Kalau Bunda melihat di sini ada peluangnya. Ada 50%, 50% dari 3 kandidat akan terpilih 2 kandidat. Nah, untuk Ganjar sendiri gimana, Bunda? Oke. Untuk Pak Ganjar, memang di sini banyak fitnah yang datang kepada beliau, bahwa Pak Ganjar ini orangnya lemah, katanya begitu, lemah. Minta maaf di sini dikatakan seperti mulut perempuan, katanya begitu, seperti mulut perempuan, tapi disukai ibu-ibu. Walaupun dikatakan mulut perempuan, tapi beliau sekarang berusaha karena diberi tanggung jawab oleh ibu politiknya, diberi tanggung jawab. Saya kasih kesempatan untuk kamu maju, katanya di situ. Nah, di sini pegang kendali beliau antara tugas, antara kewajiban, dan antara pribadinya. Kalau kewajiban sebagai politik, karena di sini kan bergeraknya melalui politik. Apa yang dikatakan ibu besarnya beliau, yaitu Bu Megawati, ya dipegang teguh. Walaupun pribadinya Pak Ganjar sendiri, ini adalah tugas yang besar. Di samping itu banyak sekali warganya, kebanyakan seluruh warga ini mencintai beliau, rakyatnya mencintai beliau, mengharapkan beliau supaya jadi. Artinya di sini antara nego pribadinya beliau dengan nego tugasnya dari partainya beliau dikombinasikan dengan bisa nggak saya nego di badannya beliau sendiri. Nah, pikiran-pikiran yang tadi yang ada pro dan ada yang menyatu, itu adalah memang merupakan idealis beliau. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, ada satu. Beliau bisa mempunyai satu, yaitu sebagai seorang magician. Spiritualnya bisa membuat warganya itu mencintai, tertarik dengan beliau. Inilah yang jarang sekali yang didapat, yang dipunyai oleh orang, bahwa seorang magician bisa memagic semuanya. Tapi beliau inilah orangnya yang bisa memagic semuanya. Artinya di sini positif, bukan seorang magic yang sebenarnya, tetapi di dalam badannya ada sesuatu penarik yang luar biasa. Inner beauty-nya, kalau wanita itu inner beauty-nya. Jadi penarik beliau itu sebagai kayak magnet. Jadi siapapun yang melihat beliau adalah senang. The Magician. Sekarang dia berusaha kemanapun juga, walaupun di sini dia menyandang dua tugas. Yang satu masih sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang satu dibebankan akan maju untuk Pilpres. Dia berusaha sekali. Walaupun di badannya itu bisa memanage, orang memanipulasi ya, tapi ini bukan memanipulasi tetapi bisa memanage keadaan. Untuk peluangnya sendiri berapa persen, Bunda?
Kalau Bunda melihat kuat sekali peluangnya. Raja. Kuat sekali. Karena beliau mendapatkan satu kemujizatan. Kalau Bunda melihat di sini ya memang jatuh. Jadi tongkat kepemimpinan jatuh pada beliau kalau Bunda melihat di sini. Besar sekali. Besar sekali. Nah, untuk Prabowo sendiri gimana Bunda? Kalau Pak Prabowo ini kalau Bunda melihat jauh ya. Memang berjuang keras dia untuk mendapatkan RI1 ini. Kandidatnya memang banyak sekali, hanya 3 kandidatnya, tetapi yang jelas sudah diputuskan bahwa beliau adalah akan menduduki RI1, katanya gitu keputusannya dari tempat kelompoknya beliau gitu. Harus RI1. Makanya sekarang Pak Prabowo juga mempunyai karismatik ada di sini, mengadakan hubungan kemanapun juga tapi di sini alam itu menilai bahwa beliau ini kalau Bunda melihat adalah ego yang ingin mempunyai ego yang ingin menjadi RI1 di sini. Ego. Tapi keegoan itu disemangati oleh banyak pendukungnya. Nah, ego tadi akhirnya luntur. Saya akan menerima mandat apabila walaupun dia dipermalukan gitu kan, akan menerima mandat apapun yang terjadi, menang ataupun kalah. Tegas, memang orangnya tegas sekali. Mendapatkan pertolongan dari alam semesta. Tapi yang jelas Pak Prabowo ini walaupun setengah-setengah ada keraguan, tapi tetap maju. Setengah-setengah ada keraguan. Tapi dengan dia kekuatan tekad, karena ketegasan beliau sudah terpatri di dirinya, akan terus maju, mengembangkan misi yang luhur ini. Kemudian yang dikatakan tadi berapa persen? Ya, jauh. Walaupun masuk dalam kandidat 3. Walaupun jauh, tapi masih kerja keras. Jadi endingnya antara Anies, Ganjar, dan Prabowo siapa yang akan berpeluang besar menjadi presiden? Melihat endingnya yang akan menduduki RI1 adalah kalau Bunda jatuhnya ya di sini. Yang mendapatkan penghargaan, memang penghargaan ini Wibowo Mukti lah gitu ya kasarannya. Kursi itu memang jatuh kepada Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar ini sama saja pilihan rakyat. Yang kedua dari Gerindra. Prabowo. Berarti endingnya Ganjar peluang besar menjadi presiden. Ya,